kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika selaku moderator untuk siang hari ini. Selamat siang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini literasi yang tepat untuk pendidik di era digital. Dan sebelum acara dimulai, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahan yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring channel di Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan sebelum acara dimulai, ada sejumlah tata tertib yang akan saya bacakan. Yang pertama, saya mohon untuk seluruhnya selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan sedang menjawab pertanyaan. Dan saya mohon untuk seluruhnya selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan juga untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silakan segera mengerjakan pre dan juga post test. Setelah Anda mengisi itu tersebut, secara otomatis Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ke acara berikutnya. Saya mohon semuanya dalam sikap sempurna. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Kita sudah mendengarkan arahan dan juga sambutan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Bapak Sebastianus Darwis SEMM selaku Bupati Bengkayang. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kartalino, Bacura Bingka Saruga, Wasengat Kajibata. Berdasarkan survei APJJI di tahun 2020 mengenai
internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kabupaten Bengkayang, selama pandemi ini, proses belajar mengajar sudah berjalan secara online, rapat secara virtual, dan event digital sudah mulai dilakukan. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Saya Sebastianus Darwis, SEMM, Bupati Bengkayang, mendukung kegiatan ini untuk menambah cakapan digital masyarakat Kabupaten Bengkayang yang dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Bengkayang. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Hong, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Duramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kita juga sudah mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Panggerapan BC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan tadi juga sudah dilanjutkan oleh Bupati Bengkayang. Dan sebelum kita mendengarkan 4 narasumber yang akan memberikan materinya masing-masing, marilah kita memulai acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini, agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini. Hari ini temanya adalah seputar literasi yang tepat untuk pendidik di era digital. Jadi nggak salah memang kalau beberapa narasumber yang hari ini hadir, sebagian besar adalah guru-guru. Yang pertama dari dosen UHAMKA Jakarta, beliau adalah Ibu Iflaha Zuriaten dengan tema melawan pelecehan seksual di dunia digital. Lalu yang berikutnya ada Bu Santi Dwi Astuti, guru SMAN 1 Trier, dan materinya seputar merubah budaya konsumtif menjadi produktif. Dan yang ketiga ada Mas Jody Kaprinata, founder dan juga COO dari Bicara Project dengan materinya Dunia Maya dan Rekam Jejak Digital. Yang terakhir ada Doti Wahyuni Fitriani, guru SMKN 1 Bengkayang dengan materinya keterampilan digital di era pandemi. Itulah 4 narasumber yang nanti akan menemani kita semua dengan materinya masing-masing tentunya. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman peserta, silahkan dengarkan dengan baik, simak dengan baik materinya, dan silahkan untuk bertanya di kolom chat. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang bertanya di kolom chat dan juga memposting kegiatan pada siang hari ini di sosial media masing-masing dengan hashtag yang sudah sesuai dengan yang dituliskan oleh teman-teman host dan juga co-host di kolom komentar. Silahkan ikuti aturannya. Kalau nanti sudah ada posting, akan saya pilih di akhir acara 10 orang yang beruntung yang berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Saya langsung saja menuju ke narasumber yang pertama. Saya panggilkan Ibu Iflaha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Aulia Mawardika atas waktu yang diberikannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, yaitu ada Ibu Santi Dwi Astuti, kemudian ada Ibu Doti Wahyuni Fitrianti, ada Mas atau Bapak yang masih muda ini, Jody Kaprinata, dan tentunya para audiens, para partisipan yang hadir di webinar siang hari ini. Dalam kesempatan kali ini,
Perkenankan, saya atas nama Iflah Zuriatin, salah satu dosen di UHMK Jakarta. UHMK itu singkatan dari Universitas Profesor Hamka Muhammadiyah Jakarta. Nah, baik, saya minta panitia slide saya untuk ditampilkan. Ya, tema yang saya angkat kali ini adalah tentang melawan pelecehan seksual di dunia digital. Ya, ini mengangkat salah satu dari digital etik, ya. Next. Kalau kita berbicara pelecehan seksual, apa sih kita harus tahu? Apa pelecehan seksual itu, ya? Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau yang mengandung kepada hal-hal seks, yang mengantarkan pada hal-hal yang seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang akan menjadi sasaran. Jadi gini, kalau kita lihat saat ini pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada lawan jenis, ya, ini sudah tidak asing lagi. Tetapi pelecehan seksual itu di sini konotasinya adalah yang membuat tidak nyaman oleh sepihak. Artinya bisa dilakukan antar lawan jenis, bisa juga sesama jenis. Nah, ini ya yang merugikan dan menjadi sasaran. Nah, ini biasanya kalau yang sering kita lihat, pelecehan seksual ini bisa terjadi di tempat umum juga bisa terjadi, di tempat-tempat khusus juga bisa terjadi. Nah, maka di era digital ini juga nanti kita akan melihat bagaimana pelecehan seksual dengan menggunakan digital. Ya, itu ada dampaknya. Nah, dampaknya ketika kita sudah melakukan pelecehan seksual, tentunya ada reaksi negatif, ya. Artinya ada spontanitas hal yang tidak baik pada orang yang melakukan pelecehan seksual maupun orang yang dilecehkan. Ya, malu, ya, seperti malu, kemudian marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Kenapa demikian? Nah, karena merasa ada yang dirugikan atau menjadi sasaran tadi. Next. Halo, next. Nah, sekarang kita coba pada pelecehan seksual yang di dunia digital. Bagaimana caranya? Pelecehan seksual di dunia digital itu dilakukan melalui interaksi sosial dengan menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, komputer, dan sejenisnya. Jadi melalui interaksi sosial, komunikasi atau interaksi, cuman menggunakan teknologi. Apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi, bahkan kasus setiap hari bukan berkurang, tetapi meningkat dan meningkat terus. Nah, inilah perlu kita nanti apa yang harus kita antisipasi atau langkah-langkah apa biar tidak terjadi pelecehan seksual di dunia digital ini yang perlu diketahui oleh partisipan semuanya. Next. Ya, ini macam-macam pelecehan seksual yang ada di dunia digital, ya. Ada spamming. Apa itu? Kata yang tidak pantas, artinya hal-hal yang menunjukkan kata-kata yang arahnya ke seksualitas, yang itu tidak pantas secara orang kita, orang timur atau orang Indonesia, itu tidak pas. Nah, itu namanya spamming. Kemudian ada yang penggunaan akun palsu, ya. Jadi juga ada penggunaan akun-akun palsu yang nanti di situ tujuannya adalah melakukan pelecehan seksual. Kemudian pelecehan seksual dengan mengirim foto, ya, yang kurang pantas. Ini juga artinya ada foto Google, foto-foto hanya diambil gambar-gambar tertentu yang menunjukkan seksualitasnya nampak atau terlihat dengan vulgar maupun secara transparan, gitu ya. Kemudian doxing, apa itu? Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Nah, ini juga termasuk pelecehan seksual. Next, ini pembahasannya dari macam-macam, ya. Penjelasannya ada di ini. Nah, baik. Penggunaan akun palsu, ya. Di sini adalah mengambil data, ya,
mengambil data pribadi korban dan membuat akun-akun palsu atas nama korban untuk mempermalukan atau menghina korban dengan melakukan penipuan, ya. Ini harus hati-hati, ya. Kalau data pribadi, ya, diambil dengan menggunakan akun-akun palsu, lalu dipermalukan, dihina, nah di situ kemudian dilakukan penipuan. Maka kita harus punya satu trik bagaimana data pribadi kita tidak disalahgunakan orang. Tentu punya password yang rumit dan kuat sehingga tidak bisa dibajak atau dipalsukan oleh orang-orang tertentu gitu. Next. Nah, ini apa itu doxing? Nah, ini macam-macamnya ya. Ternyata bukan hanya membagi, menyebarkan foto video ujaran yang berisi materi seksual seseorang tanpa persetujuan, ya. Bukan hanya itu, ternyata mempublish, kemudian dari segi pembicaraan itu semuanya juga masuk kategori doxing, ya. Ya, termasuk ujaran, ya, ujaran yang berisi materi seksual. Artinya di situ ada kata-kata yang membuat orang-orang bangkit seksualitasnya. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk pelecehan seksual juga. Ketika itu dilakukan melalui dunia digital tanpa persetujuan orang yang punya akun atau orang-orang yang ada di media sosial itu. Artinya diambil ya tanpa persetujuan. Nah, ini salah satu bentuk daripada pelecehan seksual atau yang kedua daripada pelecehan seksual. Next. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali sudah tidak asing lagi dengan namanya KBGO, ya. Apa itu? Kejahatan berbasis gender online yang sangat marak saat ini, ya. Kenapa ini berbasis gender online? Ya, tadi karena menggunakan digital, sifatnya pasti sifatnya online, ya. Nah, kejahatannya apa saja? Meliputi pertama, mengirim atau menggugah foto telanjang maupun setengah bugil atau mengirim pesan teks yang bermuatan seksual tanpa persetujuan. Nah, ini artinya semua dilakukan tanpa memberitahu kepada yang bersangkutan. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Mereka yang dia sengaja melakukan perbuatan ini maka dikategorikan adalah dia melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang tadi namanya yang tanpa dimintai persetujuan. Jadi mengunggah foto telanjang, mengunggah foto setengah bugil, ya. Kadang kita itu terlalu kreatif, anak-anak itu, atau apa sikap-sikap kita kadangkala ya, yang bagi mereka-mereka yang lagi senang-senangnya dengan gadget itu banyak yang menyalahgunakan. Karena merasa kameranya bagus, akhirnya digunakan potret. Nah, akhirnya dari potret-potret itu dia punya daya imajinasi yang tinggi, bahkan itu udah dia dengan asik dinikmati, lalu diunggah atau dikirim. Nah, ini termasuk kategori pelecehan seksual yang dilakukan melalui digital atau melalui online. Dan ini tidak boleh tentunya. Next. Ya, masih termasuk dari salah satu lanjutan dari yang kejahatan berbasis gender online, yaitu melakukan manipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya. Nah, ini ya, kadangkala kita tidak terasa dilakukan manipulasi, ya. Kemudian digiring seakan-akan dijanjikan hal yang terbaik, hal yang bagus, yang menggiurkan, tanpa kita cek, tanpa kita teliti siapa yang mengajak, siapa yang melakukan itu. Nah, biasanya ini terjadi di kopdar, ABG ini ya, atau mereka-mereka yang baru mengenal dunia maya, yang lagi asik-asiknya. Nah, ini biasa sangat mudah terpengaruh, sangat mudah tergoda, ya, sehingga dia menjadi korban yang dimanipulasi karena tergiring tadi ya, oleh situasi yang merugikan dan sebenarnya sangat berbahaya
baik membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, dalam hal ini adalah keluarga maupun orang-orang terdekatnya. Next. Nah, selanjutnya, termasuk KBGO adalah pelaku membanjiri akun korban dengan komentar maupun pesan yang bertujuan untuk mengganggu, mengancam, bahkan menakut-nakuti korban. Ini ya. Kalau sudah akunnya diambil orang, dibajak biasanya ya tadi, nah, ini biasanya bisa dilakukan komentar, dia mengatasnamakan ya data pribadinya diambil, dibajak, lalu digunakan ya, mengirim komentar, mengirim pesan, tapi tujuannya itu mengganggu, mengancam, menakut-nakuti ini ya, sehingga itu termasuk bagian dari pelecehan seksual ya. Jadi tidak diperkenankan kita melakukan hal ini ya, karena ada sanksi dan akan ada pertanggungjawaban atas perbuatan tentang pelecehan sosial di dunia online ini. Next. Ya, ada juga yang terjadi dengan menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak digital korban. Artinya, kalau kita suka buka map ya dan lain sebagainya, karena kita tidak simpan dengan baik, kita bisa diikutin ya, diintilin kalau orang Jawa ngomong. Ini menguntit ya, artinya diikutin, diawasin ya. Terus tindakan kita sampai nanti ketemu jejak digitalnya korban itu, dan itu bisa dilakukan juga dengan berbagai hal-hal yang sifatnya pelecehan seksual. Next. Nah, masih juga di KBGO, yaitu peretasan dengan tujuan mendapatkan informasi, mengubah suatu informasi dan merusak reputasi korban. Ini ya, ini dampak hal-hal yang dilakukan dalam pelecehan seksual itu luar biasa dampaknya, atau luar biasa cara-cara yang mereka lakukan ya, orang yang menggunakan digital itu dengan melakukan mengubah suatu informasi, merusak reputasi, ya reputasinya dirusak, ya itu akhirnya harga dirinya jatuh, bahkan dia akan mengalami hal yang sangat stres, ya frustasi dan yang sebagainya. Ini nanti nextnya ada dampaknya ya, atau cara-cara bagaimana mengatasi ini. Next. Nah, masih KBGO diantaranya lagi adalah penipuan lewat aplikasi kencan atau media sosial atau medsos dengan cara membangun kepercayaan lalu membuat cerita palsu untuk meminta uang. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, dan ini bagian dari salah satu arah untuk pelecehan seksual ya. Nah, jadi kalau diajak kencan, ada yang ngajak janji melalui medsos, kemudian di sini seakan-akan kita dikasih cerita-cerita yang bagus. Nah, semuanya harus kita cross check, tidak boleh kita terima begitu saja atau kita tanggapi, kita respon gitu ya, dengan rayuan-rayuan atau dengan cerita-cerita yang sangat menggiurkan. Nah, itu kita jangan mudah percaya, tapi perlu kita teliti, kecuali kalau kita sudah tahu siapa orang yang menyampaikan atau orang yang memberi berita itu. Nah, ini ya. Next. Oke. Masih di dalam KBGO yang terakhir, yaitu penggunaan gambar, video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada dalam konten tersebut. Jadi bisa gambar kita dicoret-coret, diganti, bahkan dibikin membuat mirip-mirip siapa. Nah, itu termasuk pelecehan seksual yang tidak dibolehkan ya. Next. Ya, baik. Kita sekarang pada dampak kejahatan berbasis gender online ya. Artinya pada tadi bagian-bagian dari pelecehan seksual itu dampaknya apa? Ada 5. Yang pertama secara fisik, tentu pelecehan seksual itu akan menyebabkan orang sakit ya. Sakit apa ya? Sakit apa yang dia derita kalau itu terjadi pada fisiknya ya? Cemas dan memikirkan ancaman dari perilaku. Ya. Jadi fisiknya udah sakit, cemas, ketakutan ya.
kemudian dia masih terbayang-bayang dengan ancaman dari perilaku tadi. Kalau kamu tidak melayani, kalau kamu tidak mengikuti apa yang saya perintahkan, wah itu ya ancaman-ancamannya sangat banyak biasanya. Kemudian secara psikologis, tentu depresi, ya, ketakutan. Nah, karena ketakutan ini butuh orang terdekat, butuh kasih sayang, ya, dari orang-orang terdekat yang memang betul-betul peduli, yang memang betul-betul bisa menenangkan atau bisa diajak untuk mengikuti apa yang menceritakan orang itu bisa. Karena depresi tadi harus dirangkul, harus disayang, harus diajak ngomong dari hati ke hati, sehingga mereka akan berani cerita dan depresinya akan berkurang, ya. Itu dampak yang kedua. Dampak yang ketiga adalah secara ekonomi. Biasanya sudah dilakukan pelecehan seksual, dilakukan pemerasan dan kemiskinan yang terjadi juga. Karena diperas, nah, akhirnya menjadi miskin yang tidak punya apa-apa, bahkan apa yang dia bawa dilakukan pemerasan semua, dan akhirnya dia ya tentunya akan terjadi kemiskinan, ya, karena kalau diperas semuanya oleh orang-orang yang tadi melakukan pelecehan seksual. Yang keempat adalah secara sosial. Secara sosial pun ada dampaknya. Apa? Akan terjadi pengucilan dan pengusiran. Biasanya dalam tanda kutip kalau orang udah di masyarakat dia melakukan pelecehan seksual, dia akan dikucilkan, bahkan diusir, akan ditandain, ya. Itu hukum sebenarnya secara norma yang ada di Indonesia. Namun apakah jera? Ternyata setiap hari kalau kita lihat berita-beritanya tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Nah, inilah perlu wawasan, perlu pengetahuan untuk kita semuanya. Lanjut dampak yang kelima, yaitu hukum, secara hukum. Maka ini termasuk kategori kriminalisasi, ya. Artinya ada pasal-pasal nanti yang akan mengkaitkan dengan tindakan pelecehan seksual ini. Next. Nah, sekarang bagaimana kita cara ngelawannya? Yaitu suarakan bahaya KBGO tadi, ya. Jadi kita harus bisa menyuarakan, menyampaikan apa sih bahaya-bahaya dari KBGO tadi, itu harus kita sampaikan. Sehingga ada wawasan, ada pengetahuan, dan mereka tidak kena dengan pelecehan seksual secara digital. Yang kedua, lindungi data pribadi, ya. Tadi dengan password yang kuat, password yang rumit, sehingga susah data pribadi kita untuk dibajak atau untuk diambil orang. Kemudian menjadi pengguna, ya, pengguna daripada digital ini yang bijak dan kritis. Itu bijak dan kritis. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah kita tidak gegabah ketika menerima informasi, tidak langsung ditelan, tidak langsung direspon, tapi perlu kita baca dan kita teliti, bahkan kita analisa, sehingga akan muncul apa sih sebenarnya ini yang apa, ini kalimat apa, ini apa maksudnya. Nah, kita sikapi dengan bijak, lalu kita kritisi dari statement-statement atau kata-kata yang dikirim oleh orang tadi. Nah, jadi tidak mudah kita akan, oh ini gambar, ternyata gambarnya di depannya gambar orang ganteng, tapi ternyata di dalamnya ada pornografi atau ada seksualitas. Nah, ini juga kita sebagai pengguna digital harus juga menggunakan, pengguna teknologi harus bersikap bijak dan kritis, ya. Selanjutnya yang keempat adalah teknologi Ibu itu Iflah, ramah maaf saya gender. potong sebentar di sini. Saya mengingatkan waktunya sudah habis. Silahkan untuk segera ditutup. Oh, Terima iya. kasih. Baik, terima kasih Mbak moderator atas kesempatannya. Waktunya sudah habis. Jadi pesan saya di akhir daripada penyampaian materi ini adalah mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya itu lebih penting dan tidak ada batasan. Dimanapun dan kapanpun kita harus tetap mencari pengetahuan dan wawasan. Dan selanjutnya
kita harus mampu melindungi data pribadi kita dan menggunakan digital dengan bijaksana dan penuh kekritisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Iflaha untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Dan teman-teman peserta silahkan yang ingin bertanya kepada Ibu Iflaha seputar materi yang beliau sampaikan, cukup tulis di kolom komentar, nanti akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Iflaha. Dari Ibu Iflaha saya bergeser lagi ke narasumber yang kedua. Di sini ada Ibu Santi Dwi Astuti, guru SMAN 1 Teriak, dan materinya seputar merubah budaya konsumtif menjadi produktif. Kepada Bu Santi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para panitia penyelenggara, beserta para narasumber di sini ada Ibu Iflahah, kemudian Mas Jody dan Ibu Dotik. Salam kenal. Ya, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai merubah budaya konsumtif menjadi budaya produktif. Saya izin share screen ya, panitia. Ya, jadi merubah budaya konsumtif menjadi produktif. Nah, hubungannya dengan era digitalisasi. Nah, kita tahu dengan era digitalisasi, kita memiliki atau diberikan dan dimanjakan dengan segala kemudahan dan kepuasan. Sebagai contoh, kalau zaman dahulu kita mau membeli barang itu kita harus jauh pergi ke pasar. Nah, dengan sekarang era digitalisasi kita tidak perlu kemana-mana. Cukup misalkan kita ingin makan apa, sudah ada aplikasi yang memberikan kemudahan kita untuk langsung memesan, sudah ada yang mengantar. Kemudian mau membeli barang apa, sudah ada juga aplikasinya. Mau pergi kemana, ojek tidak perlu kita cari-cari, sudah langsung via HP, sudah bisa kita mendapatkan ojek untuk pergi kemana-mana, seperti itu ya. Jadi kita ditawarkan dengan segala kemudahan dan kepuasan. Nah, dengan segala kemudahan dan kepuasan ini, tentu saja akan berdampak pada pola pikir. Nah, pola pikir ini nanti akan hubungannya dengan budaya, yang mana nanti budaya yang akan muncul itu adalah budaya produktif dan budaya konsumtif. Nah, apa sih sebenarnya budaya produktif dan apa sih budaya konsumtif? Nah, sebelum kita lebih jauh, berarti kita harus memahami dulu nih, budaya itu sebenarnya apa sih? Nah, untuk dari konsep budaya itu sendiri, dari katanya, asal kata budaya itu sendiri dari bahasa Sanskerta, yang mana budaya itu merupakan bentuk jamak dari kata budi. Ya, budi ya, B-U-D-D-H-I, bukan budi yang ada di iklan seperti itu. Nah, budi ini dari tunggal, berarti budaya itu adalah kumpulan-kumpulan dari budi, berarti dia kumpulan dari beberapa ya, budi atau akal, berarti tidak hanya satu orang, jadi dia membentuk suatu pola, begitu. Sedangkan untuk dari Kamus Bahasa Indonesia, nah di situ dikatakan budaya merupakan pikiran atau akal budi, berarti mindsetnya tetap ada di kepala, begitu. Nah, menurut Kencoraningrat, budaya itu diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Jadi dia merubah alam dan mengelola. Berarti ada satu kegiatan di situ. Sedangkan menurut budaya itu merupakan, sini ada kata kuncinya, pola perilaku. Nah, pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan satu kebiasaan. Nah, jadi dia merupakan satu kebiasaan. Nah, aduh, hampir habis baterai.
Kemudian gimana ini diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat seperti itu. Nah, kemudian menurut Persuadi Suparian dikatakan di situ budaya merupakan seluruh pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui serta memahami. Untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa untuk bagian Ibu Santi saya potong sebentar. Mas Jody saya mohon untuk bersiap ya. Sepertinya Bu Santi ada kendala juga di koneksi sehingga saya geser dulu ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Mas Jody Kaprinata, founder dan juga COO dari Bicara Project dengan materi dunia maya dan rekam jejak digital. Nanti kalau misalkan Bu Santi sudah bergabung lagi bersama dengan kami, Bu Santi akan silakan untuk melanjutkan materinya setelah materi dari Mas Jody. Saya panggilkan Mas Jody Kaprinata, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mbak Aulia, terima kasih dan selamat siang kepada semua teman-teman partisipan yang sudah join di webinar kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Jody Kaprinata dan saat ini saya kebagian membawakan subtema dunia maya dan rekam jejak digital. Kalau dunia maya kita sudah tahu ya seperti apa dunia maya. Tapi kok bisa rekam jejak digital ini harus kita perhatikan. Karena sadar nggak sih, segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam dunia maya itu akan menjadi rekam jejak digital dan sifatnya permanen. Jadi di saat kita memasukkan sebuah postingan, ternyata meskipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, let's say kita kan nggak selamanya hidup ya, bisa meninggal. Anak kita masih bisa lihat, cucu kita masih bisa lihat, cicit kita masih bisa lihat, cucunya cicit kita masih bisa lihat. Nah, ini menjadi tantangan. Bagaimana caranya kita saat ini yang sedang berada dalam dunia digital harus bisa meninggalkan rekam jejak digital yang baik-baik saja. Nah, sekarang untuk berkenalan dengan rekam jejak digital, saya ingin berkenalan dulu dengan dunia maya kepada teman-teman semuanya. Apa itu dunia maya? Dunia maya ini ternyata dunia yang tidak tersentuh. Berbeda dengan dunia nyata, di saat kita bisa bertemu dengan seseorang, kita bisa menyentuh tangannya, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Sedangkan dunia maya tidak. Saya bisa melihat Mbak Aulia, saya bisa melihat Bu Doti, saya bisa melihat para narasumber, saya bisa melihat partisipan. Tapi kita tidak bisa saling bersentuhan. Ini menandakan ternyata dunia maya bermain dengan perasaan dan pikiran. Jadi hati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam dunia maya, jangan sampai mengganggu pikiran orang lain, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah jangkauannya luas, tidak terbatas ruang dan waktu. Misalkan saya sekarang ada di Bengkayang, saya mau posting foto di Instagram, saya klik terposting, teman saya detik ini juga yang ada di Jerman, atau teman saya yang saat ini ada di Australia, beda belahan dunia ya, itu bisa melihat detik ini juga. Wow, jangkauannya sangat luas, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang ketiga adalah massal. Banyak orang di dalamnya, ada orang baik, ada orang tidak baik juga. Dan juga informasinya ini mudah diterima dan mudah dibagikan. Saking informasinya ini mudah diterima dan mudah dibagikan, kita saat ini mengalami fenomena kebanjiran informasi. Jadi informasinya ada satu, tapi yang membagikannya banyak banget. Semua orang saat ini bisa menjadi jurnalis, membagikan informasi, bisa men-sharing. Nah, kalau informasinya fakta itu baik. Tapi kalau informasinya sudah beda perspektif, dibumbu-bumbuin, akhirnya jadi hoax. Nah, ini tantangan kita bagaimana harus bisa memilih informasi yang fakta dan mana informasi yang hoax gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membicarakan tentang macam-macam produk digital. Karena kalau misalkan kita ngomongin dunia maya, ada produk-produknya juga. Dan saya yakin produk ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah media sosial seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok. Itu media sosial. Pasti di sini ada yang mempergunakan produk digital media sosial lebih dari satu kan? Ada lagi nih, ada website atau blog. Tidak kalah penting, biasanya kalau untuk peserta didik, kalau misalkan dikasih tugas gitu ya, disuruh cari tentang pengertian sesuatu hal, zaman sekarang enak, tinggal cari di Google, tinggal cari di media-media yang bisa menampilkan datanya. Itulah website dan blog. Kemudian juga ada internet banking.
Mungkin kalau di zaman dulu saya mau transfer uang, itu harus ke banknya atau ke ATM. Sekarang bisa nih, saya tinggal duduk di kursi, buka handphone, buka m-bankingnya, tinggal klik-klik-klik, tertransfer uangnya. Sudah sangat mudah. Kemudian ada lagi yaitu aplikasi smartphone. Saya yakin juga di sini teman-teman punya handphone. Di dalam handphonenya ini pasti banyak aplikasinya. Entah aplikasi buat belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Atau aplikasi sekedar mencari jalan atau GPS seperti Waze atau Google Map dan aplikasi-aplikasi lainnya. Itulah termasuk produk-produk digital yang saya yakin sudah sering dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke intinya tentang rekam jejak digital yang ternyata akan selalu ada, akan tetap ada dalam dunia maya. Apa aja? Nih yang pertama, kegiatan mengirim pesan elektronik. Baik itu lewat SMS, baik itu lewat WhatsApp, baik itu lewat Line, baik itu lewat Telegram, atau direct message dari tiap-tiap media sosial. Itu akan menjadi rekam jejak digital. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus yang kriminal gitu ya. Salah satu barang buktinya adalah melihat dari pesan elektroniknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, rekam jejak digitalnya itu dari mengunjungi laman situs. Di saat kita memasuki halaman situs, sebenarnya ada sebuah fitur di mana diketahui nih siapa yang berkunjung, buka apa aja, nyari apa aja gitu ya. Makanya hati-hati kalau masuk laman situs, carilah situs-situs yang muatannya positif aja. Selanjutnya yang ketiga, postingan konten dan komentar. Ini tidak kalah penting. Konten itu bentuknya bisa gambar, bisa video, bisa audio, atau bisa gabungan dari semuanya. Nah, segala sesuatu yang kita masukkan si konten ini ke dalam media sosial, dunia maya, itu akan tetap ada. Jadi rekam jejak digital. Begitu pula komentar. Kalau misalkan ada teman kita posting foto, kita komentar. Nah, komentar kita itu akan menjadi rekam jejak digital kita. Kalau ada sebuah berita dari portal berita gitu ya, kan ada kolom komentarnya, kita komentar di situ. Mau komentarnya baik atau buruk, itu akan menjadi rekam jejak digital. Nah, selanjutnya ada lagi memasukkan data pribadi juga sama. Karena di saat kita mendownload aplikasi, di saat kita mendownload media sosial biasanya, kita harus masukkan data pribadi ya, nama, email, dan lain-lain sesuai media sosial tersebut atau aplikasi tersebut. Nah, di saat kita memasukkan data itu, sebenarnya data itu juga akan menjadi rekam jejak digital yang akan tetap ada di dalamnya. Jadi kata kuncinya ternyata jangan asal sembarangan masukin data pribadi. Kemudian satu lagi, nah internet banking juga sama. Karena di zaman sekarang kita harus mulai terbiasa ya menggunakan internet banking karena memudahkan. Tapi di internet banking itu juga akan menjadi rekam jejak digital kita. Ketahuan kita transfernya kemana, jam berapa, atau ada uang masuk ke kita, atau ada kegiatan-kegiatan lain di dalam internet banking tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan ini saya yakin sebagian besar partisipan di sini sudah melakukannya. Karena kita sudah hidup di era digital sebenarnya. Sekarang kita masuk nih, kenapa sih rekam jejak itu harus bisa ditinggalkan yang baik-baik aja? Kenapa kita harus bijaksana dalam jejak digital? Karena ada hal-hal yang harus kita hindari nih teman-teman. Yang pertama adalah pencurian data. Pernah nggak sih nemu kasus kayak gini nih? Saya perasaan nggak pernah ngambil uang di bank, kok uang saya berkurang ya? Atau habis? Atau saya perasaan nggak pernah melakukan pinjaman online ya, kok tiba-tiba ada yang nagih ke saya? Nah, kasus-kasus ini terjadi, salah satu indikatornya dikarenakan data pribadi kita bocor dan dipergunakan oleh orang lain dalam dunia maya yang pura-pura jadi kita dan melakukan penarikan itu. Maka dari itu harus hati-hati banget ketika memasukkan data pribadi kita agar data kita tidak dicuri. Yang kedua, nih cyberbullying. Kalau bullying dalam dunia nyata, kalau dalam dunia maya cyberbullying. Semua orang berkesempatan menjadi korban. Semua orang berkesempatan menjadi pelaku. Nah, salah satu indikatornya mengapa orang bisa jadi korban, bisa jadi pelaku karena adanya rekam jejak digital. Jadi harus benar-benar memilah-memilih apa ya yang baik-baik saya tinggalkan dalam dunia maya,
Karena ini akan menjadi rekam jejak digital kita. Selanjutnya ada lagi kenapa harus bijaksana, itu karena kita bisa di-ban atau ditolak melakukan kegiatan digital. Contohnya ada kasus yang paling rame waktu itu, ada mantan Presiden Amerika Serikat, dia tidak boleh menggunakan media sosial Twitter, karena Twitter menganggap si tokoh ini melakukan banyak ujaran-ujaran kebencian melalui tweetnya. Nah, pertanyaannya, emang rugi nggak sih kalau kita nggak boleh pakai Twitter? Rugi nggak sih kita kalau nggak pakai Instagram? Balik ke prinsipnya, media sosial itu sebenarnya benda mati yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan kita. Di saat kita tidak bisa mengaksesnya, itu sebenarnya kita rugi. Jadi, please, berlakulah bijaksana dalam melakukan kegiatan dalam media sosial untuk meninggalkan rekam jejak digital yang baik agar terhindar dari ban atau ditolak melakukan kegiatan digital. Dan terakhir, pidana Undang-Undang ITE. Saya nggak mau bahas lebih jauh tentang apa aja butir-butirnya. Yang jelas gini, kalau kita bisa sopan dalam dunia nyata, kita pasti bisa sopan juga dalam dunia maya. Jika kita bisa baik dalam dunia nyata, kita juga pasti bisa baik dalam dunia maya. Kalau dalam dunia nyata, itu ada undang-undangnya yang melindungi orang agar selalu baik, tidak ada yang jahat. Begitu pula dalam dunia maya. Ada undang-undang ITE agar kehidupan dalam bermedia sosial dunia maya tetap baik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan sedikit rumus, sedikit formula gimana sih caranya biar ninggalin rekam jejak digitalnya yang baik-baik aja deh. Saya punya rumus 4L. Ini gampang diucapkan, gampang diingat, dan semoga teman-teman bisa gampang juga melakukannya demi kehidupan yang baik dalam dunia digital. L yang pertama adalah lakukan saring sebelum sharing. Wah, ini kalimat yang sering didengar ya, saring sebelum sharing. Tapi ternyata itu benar banget. Kita sekarang sedang berada dalam fenomena banjir informasi. Tantangannya memilih mana yang fakta, mana yang hoaks. Nah, mendingan capek-capek kita menyaring informasinya, ini benar atau enggak, daripada mentang-mentang judulnya panas, judulnya seru, nggak dibaca lagi isinya, langsung disebarin. Kalau beritanya salah, yang malu kita. Kalau beritanya memicu kericuhan, kita yang bisa kena UU ITE. Jadi lakukanlah saring sebelum sharing. Daripada menyesal, mendingan capek-capek nyaring informasinya daripada asal men-sharing. Yang kedua adalah lindungilah informasi pribadi kita. Ternyata harta itu nggak cuma tentang uang, nggak cuma tentang rumah, mobil, emas. Data pribadi kita ini adalah harta juga. Bagaimana cara melindunginya? Mudah, jangan posting kartu-kartu yang mengandung informasi pribadi kita sembarangan, seperti kartu KTP, kartu vaksin juga tuh ya, itu ada nomor ID-nya, ada QR code-nya. Hati-hati, itu bisa di-track tuh informasi pribadinya. Jadi memang jangan dikasih ke sembarang orang, jangan di-upload ke sembarang orang gitu ya, ke sembarang media sosial. Begitu pula untuk tiket pesawat, tiket kereta api, di situ ada informasi pribadi kita. Mendingan kita jaga, kita keep daripada disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketiga, lestarikan etika dalam bermedia sosial. Ternyata bukan berarti internet semakin cepat, digital udah serba semuanya digital, etika ditinggalkan. Etika, salah satunya sopan dan santun, ini pelajaran sekolah dasar nih ya, ternyata sangat dibutuhkan di era sekarang dan harus selalu dibawa. Sopan dan santun akan membentuk suatu pola hubungan yang harmonis di antara masyarakat. Seperti itu. Yang keempat, terakhir adalah lengkapi sistem ganda keamanan. Jadi, kalau dalam dunia nyata, untuk melindungi harta benda kita, kita punya gerbang, punya gembok, punya pintu, punya kunci. Nah, kalau dalam dunia maya, gimana nih cara melindungi harta atau aset kita, seperti data pribadi kita, saldo kita, dan lain-lain? Gunakanlah password. Passwordnya harus password yang susah dan rumit. Sekali lagi, saya tekankan, passwordnya harus yang susah dan rumit. Jangan bangga kalau passwordnya masih password yang gampang. Kalau passwordnya itu masih tanggal bulan lahir sendiri, itu berbahaya justru. Gunakanlah password yang susah, kombinasi huruf,
angka, huruf besar, huruf kecil. Pastikan password itu diganti berkala, jangan sampai misalkan saya punya Facebook tahun 2009, saya buat password. Sekarang udah tahun 2021, password saya dari tahun 2029 sampai sekarang nggak ganti-ganti. Nggak boleh, harus diganti secara berkala. Biar nggak lupa dicatat di buku kecil yang cuma kita doang yang tahu. Dan yang terakhir, saya yakin teman-teman di sini punya banyak media sosial. Baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Pastikan setiap media sosial beda passwordnya. Jangan sama. Itu untuk melindungi diri kita. Mendingan kita capek nulis passwordnya dengan detail di buku catatan kita, hanya kita yang tahu, daripada passwordnya sama, sekali dia kebajak semuanya, yang rugi siapa? Kita. Begitu ya. Inilah 4L yang semoga bisa dimengerti, bisa diterapkan, dan bisa membuat kehidupan teman-teman dalam dunia digital menjadi lebih baik. Dan terakhir, saya punya kutipan nih tentang rekam jejak digital. Sejatinya, kita semua akan menjadi kenangan. Pilihannya kita ingin menjadi kenangan baik atau kenangan buruk. Sama halnya dalam dunia digital. Sejatinya, postingan kita, komentar kita, cuitan kita, celotehan kita akan menjadi kenangan. Pilihannya teman-teman, ingin hal yang ditinggalkan ini menjadi orang benci, marah, sebel sama kita, atau sebaliknya, ketika orang melihat postingan kita, komentar kita, orang tersenyum, orang bahagia, merasakan manfaatnya. Pilihannya ada di jari jemari teman-teman, please gunakan dengan sangat bijaksana. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator Mbak Aulia. Terima kasih banyak Mas Jody untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Silahkan teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Mas Jody, tulis di kolom komentar, nanti dibacakan di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Mas Jody. Dari Mas Jody, saya langsung lagi bergeser ke narasumber yang berikutnya, narasumber yang keempat di sini. Ada Ibu Doti Wahyuni Fitrianti, guru SMKN 1 Bengkayang dengan materinya keterampilan digital di era pandemi. Kepada Ibu Doti, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada CEO Mas Jody Kaprinata, kemudian kepada narasumber nasional Ibu Islahah, dan juga Ibu Santi Dwi Astuti, dan para peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu biodata saya. Nama saya Dotik Wahyuni Fitrianti, tempat tanggal lahir saya Banyumas 19 Juni 1985. Riwayat jabatan pernah bekerja di SMA Negeri 1 Seluas dan SMA Negeri 1 Jagel Babang. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 1 Bengkayang. Baik, tema kita kali ini adalah keterampilan digital di era pandemi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu perkembangan revolusi industri di dunia. Intinya bahwa revolusi industri adalah masa di mana kerjaan manusia mulai digantikan oleh mesin. Ditandai pada revolusi pertama, bagian manufaktur, dengan adanya penemuan mesin uap. Kemudian revolusi yang kedua adalah revolusi teknologi, dengan ditandai adanya pembangkit tenaga listrik dan motor. Kemudian tahun 1970, setelah revolusi informasi yang ketiga, ditandai dengan adanya komputer dan juga robot. Pada
tahun 2017 muncullah revolusi keempat, atau biasa kita kenal dengan revolusi 4.0, yaitu revolusi digital yang ditandai dengan adanya kecerdasan buatan. Tentunya perubahan ini harus diimbangi dengan kompetensi atau keterampilan yang memadai agar bisa bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Digital skill atau keterampilan digital sendiri adalah kemampuan menggunakan perangkat hardware dan juga software. Dapat dilakukan dimanapun serta mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Kompetensi keahlian yang harus kita kuasai pada abad ke-21 ini, menurut Wagner dan Change Leadership Universitas Harvard, bahwa kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan oleh peserta didik adalah yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi untuk melakukan kolaborasi serta mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang ketiga adalah tangkas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, mempunyai inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Kemudian mampu berkomunikasi efektif baik secara lisan maupun tulisan. Yang keenam adalah mampu mengakses dan menganalisis informasi. Yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu dan juga memiliki imajinasi. Sedangkan menurut US Best Apollo Education Group, ada 10 jenis keterampilan yang harus dikuasai, yaitu berpikir kritis, komunikatif, mempunyai sifat kepemimpinan, kolaborasi, adaptasi, produktivitas, dan akuntabilitas, mempunyai inovasi, kewarganegaraan global, entrepreneurship, mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi. Salah satu kompetensi yang relevan dan perlu mendapatkan penekanan pada masa pandemi COVID ini adalah pada kompetensi mengakses, menganalisis, dan mensintesa informasi. Nah, pada kompetensi ini sangat diperlukan, mengingat tidak diperbolehkannya masyarakat berkumpul dalam suatu aktivitas. Karena saat ini aktivitas kita dilakukan secara maya dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Sehingga kita harus menguasai yang namanya kompetensi digital. Mengacu pada Dikom 2.0, ada 5 kompetensi digital yang dapat diupayakan. Pertama adalah informasi dan literasi data. Kompetensi ini meliputi bagaimana kemampuan mencari, memilih, memilah, menyeleksi, mengevaluasi, dan mengelola data dan juga informasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi. Meliputi keterampilan berinteraksi, berbagi, terlibat, dan bekerja sama melalui teknologi digital. Yang ketiga adalah kemampuan menciptakan konten digital. Yang keempat, keamanan termasuk kemampuan menjamin perlindungan terhadap gawai, data, dan kerahasiaan, kesehatan, dan lingkungan atau proses belajar. Yang kelima, kemampuan memecahkan dan mengatasi persoalan secara teknis, mampu mengidentifikasi kebutuhan dan respon teknologi yang diperlukan, kreativitas, serta mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan tentunya. Sekarang saya bicara masalah pandemi COVID. Pandemi COVID yang terjadi di dunia ini itu mengguncang berbagai sektor kehidupan, baik itu sektor kesehatan, kemudian ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang mau tidak mau, dia akan mengubah pola hidup yang selama ini kita jalani sehari-hari menjadi pola hidup yang sangat berubah, menjadi pola hidup yang semakin bersih seperti sering mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak,
Dan kebijakan yang terakhir adalah melaksanakan lockdown. Oke, tentu kebijakan ini dilakukan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang mengalami kecemasan. Apakah saya mampu untuk mendapatkan pekerjaan di masa ini? Dengan keadaan ini seharusnya kita mampu berpikir positif dengan meluangkan waktu yang ada untuk lebih berkumpul dengan keluarga, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, hingga mempelajari berbagai kemampuan-kemampuan atau skill-skill terbaru. Ini adalah contoh kegiatan sebelum dan pada masa pandemi. Pada kegiatan belajar mengajar ya. Pandemi COVID-19 menjadikan kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka, sekarang harus dilakukan dengan sistem dalam jaringan atau daring. Hal ini menjadikan masalah sendiri bagi guru dan juga murid. Guru dan siswa yang sebelumnya tidak tahu atau belum mengenal sistem pembelajaran, sekarang ditutup untuk dapat berinteraksi dalam pembelajaran dengan sistem daring. Intinya adalah pada masa pandemi COVID, setiap individu perlu menguasai bahwa literasi digital merupakan kecakapan yang penting untuk beradaptasi di zaman yang penuh dengan lautan informasi dan diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran informasi negatif. Dengan memiliki kecakapan literasi digital, masyarakat dapat memproses berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Ini adalah kecakapan digital yang perlu dimiliki di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kecakapan dalam menggunakan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kecakapan menggunakan aplikasi digital marketing, kemudian menggunakan aplikasi untuk membuat konten-konten kreatif, dan aplikasi di bidang keuangan dan juga perbankan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai kecakapan dalam menggunakan aplikasi yang mendukung pembelajaran. Kecakapan ini ditujukan untuk memudahkan proses pembelajaran. Biasa dimiliki oleh guru, dosen, mahasiswa, peserta didik, dan juga kalangan yang berkepentingan untuk melaksanakan pembelajaran. Vendor-vendor IT yang menyediakan aplikasinya antara lain adalah Google Classroom, GitEdu, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Ini yang biasa saya lakukan dalam mendukung proses pembelajaran selama COVID-19. Kemudian yang kedua adalah kecakapan dengan menggunakan aplikasi digital marketing. Ini bertujuan untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas dan juga banyak. Dibutuhkan oleh masyarakat yang akan menjual produk-produknya, dapat dilakukan dengan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Yang ketiga adalah kecakapan dalam menggunakan aplikasi untuk membuat konten-konten kreatif. Saat ini sudah banyak sekali pengguna internet. Tujuan dari kecakapan konten-konten kreatif ini adalah mau kita mengajarkan kepada mereka, memberikan ilmu, agar masyarakat harus mampu menampilkan konten-konten yang kreatif dan juga mendidik. Karena selama ini kita melihat ada juga konten-konten yang kurang berkenan gitu ya, dan itu sangat menyedihkan bagi saya. Buatlah konten yang apik dan kreatif supaya lebih menarik pengguna internet. Konten-konten kreatif ini contohnya blogger dan juga YouTube. Yang keempat adalah kecakapan menggunakan aplikasi bidang keuangan dan juga perbankan. Tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Literasi
keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Sebenarnya kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari rendahnya pendapatan, tetapi juga bisa karena kesalahan dalam mengelola keuangan seperti kesalahan penggunaan kartu kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Aplikasi yang sering digunakan untuk memudahkan urusan kita di bidang keuangan antara lain adalah mobile banking, internet banking, SMS banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Yang terakhir, intinya bahwa kecakapan serta literasi yang mumpuni dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi yang akurat dan mendapatkan bacaan yang berkualitas dalam mengisi waktu di tengah pandemi. Kemampuan berliterasi sangat berpengaruh dalam kehidupan. Semakin tinggi kemampuan literasi seseorang, maka semakin luas pula wawasan yang dimiliki. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dotik Wahyuni Fitrianti untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua tadi seputar keterampilan digital di era pandemi. Dari Ibu Doti, saya bergeser lagi ke narasumber yang tadi sempat terputus. Di sini ada Ibu Santi Dwi Astuti dengan materinya merubah budaya konsumtif menjadi produktif. Beliau adalah guru SMAN. Saya kepada Ibu Santi Dwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Ya, jadi mungkin kita melanjutkan saja ya, seperti itu. Ya. Jadi intinya tadi dikatakan bahwa dunia digital itu membawa suatu budaya baru, yang mana di situ nanti akan adanya budaya berupa konsumtif dan budaya berupa produktif. Nah, di sini tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk arti budaya itu secara umum, kalau kita simpulkan dari sekian banyak pendapat dari para ahli, nah intinya adalah budaya di situ merupakan pola pikir, mindset seseorang yang ada di kepala. Jadi masih di dalam konsep yang mana nanti dia akan merujuk kepada suatu sikap dan perilaku yang berpola dan jadilah dia suatu kebudayaan seperti itu. Nah di sini aktivitas manusia itu secara umum itu ada 3. Yang pertama tadi itu adalah produksi, yang mana produksi itu diartikan sebagai segala pekerjaan yang menambah guna, menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Nah, inti di sini produksi itu adalah satu, menimbulkan guna. Atau istilah kita adalah menimbulkan fungsi tertentu, menciptakan suatu fungsi. Nah, bisa juga dia memperbesar guna, atau istilah kita adalah dia menambah guna dari sesuatu seperti itu, bisa saja dalam bentuk investasi sebagai macam seperti itu. Nah, kemudian ada konsumsi. Nah, konsumsi itu sendiri diartikan sebagai tindakan manusia baik secara langsung atau tidak langsung untuk menghabiskan, di sini tanda kutip ya, menghabiskan atau mengurangi kegunaan. Jadi kebalikan dari produksi. Kalau produksi tadi menambah guna atau menimbulkan guna, konsumsi adalah sebaliknya. Dia adalah menghabiskan atau mengurangi kegunaan dari sesuatu benda. Dan inti utama dari konsumsi itu adalah pemuas terakhir, baik itu fisik maupun secara psikologi. Nah, makanya konsumsi ini lebih kepada kebutuhan, pemenuhan kebutuhan seperti itu. Nah, tindakan yang terakhir yang membantu untuk konsumsi dan produksi di situ ada di tengah-tengahnya adalah distribusi. Nah, distribusi ini membantu dalam proses penyaluran barang hasil produksi pada masyarakat atau konsumen. Nah, jadi kalau di sini disampaikan berarti
akan ada dua buah budaya yang akan muncul sebagai efek samping dari dunia digital, yang mana di situ ada budaya produktif. Nah, di sini saya katakan budaya produktif itu adalah budaya kaya atau mindset kaya, rich, seperti itu. Nah, yang kedua adalah budaya konsumtif. Di sini saya sampaikan merupakan budaya atau pola pikir miskin. Kenapa begitu? Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir produktif dan konsumtif, biasanya kita selalu berpikir kepada sektor ekonomi, padahal tidak. Yang namanya produktif dan konsumtif itu tidak semata-mata dari sisi ekonomi. Nah, kenapa dikatakan budaya produktif itu adalah mindset atau pikiran kaya? Nah, dikarenakan di situ tadi ada investasi atau kita menambah guna sesuatu, ataupun istilahnya kita menimbulkan, menciptakan suatu fungsi yang baru. Nah, sedangkan budaya konsumtif, kenapa dia dikatakan sebagai mindset miskin? Nah, perlu digarisbawahi dulu di sini, ingat kaya dan miskin ini bukan berupa harta ya, tapi lebih kepada pola pikir apa yang ada di kepala kita. Nah, kenapa dikatakan miskin? Karena di sini mindsetnya adalah status. Sebagai contoh seperti ini. Seseorang yang berpikiran kaya, dia tidak akan membeli barang yang mungkin menurut dia tidak perlu. Jadi dia mindsetnya adalah saya membeli apa yang saya perlu, apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Jadi mungkin untuk suatu barang sebagai contoh, sepatu kulit Cibaduyut misalkan ya, yang terkenal gitu kan, dengan sepatu kulit yang bermerek internasional. Seseorang yang berpikir kaya, dia akan membandingkan antara dua barang ini. Dari segi ketahanan, kita lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang dari luar negeri, karena kita handmade begitu kan. Tapi kita kalah di mana? Kita kalah di merek. Orang yang berpikir kaya, dia tidak akan memikirkan merek, tapi dia akan memikirkan fungsi dari barang itu. Sehingga dia pasti akan memilih pada Cibaduyut itu tadi. Karena apa? Dari segi investasi, dia bisa save uangnya lebih banyak dengan kegunaan yang sama, kemudian dia juga bisa menggunakan dengan waktu dalam jangka panjang, sehingga uangnya tidak habis hanya untuk membeli barang yang serupa. Itu orang yang berpikir kaya. Jadi lebih kepada investasi. Bagaimana dengan orang yang berpikir miskin? Kebalikannya. Jadi dia akan lebih memilih yang bermerek karena apa? Pola pikirnya adalah status. Apa yang dia miliki dipandang oleh semua orang. Makanya dia berpikir miskin, istilahnya seperti itu. Karena merasa kurang dan harus dipandang oleh orang lain. Atau misalkan kita pergi ke mall. Di situ terpampang sale 80%, 70%, 60%. Orang yang berpikir kaya, berbudaya produktif, dia tidak akan tergiur. Karena apa? Saya tidak perlu. Nah, kalau orang yang berbudaya konsumtif, pasti dia memikir, ih yang ini bagus, kayaknya saya belum punya yang warna merah, padahal kemarin sudah beli yang warna biru. Jadi dia selalu berpikir kurang, saya harus melengkapi, tanpa berpikir saya nggak perlu sebenarnya barang ini. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara budaya produktif dan budaya konsumtif. Nah, di semua ini adalah merupakan pola pikir ataupun cara berpikir seseorang. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi yang kaya itu lebih kepada berpikir menambah guna atau investasi. Sedangkan kalau orang yang berpikir miskin, poor mindset seperti itu, dia akan berpikir kepada statusnya dipandang oleh orang lain. Nah, jadi bagaimana untuk merubah ini? Karena yang namanya merubah pola pikir itu sangat susah.
apalagi berbentuk karakter atau kepribadian seseorang seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya menawarkan untuk beberapa cara. Nah, kalau tadi Mas Jody ada 4L ya Mas ya. Nah, mungkin di sini ada 3P seperti itu. Yang pertama itu adalah pembiasaan. Nah, sama halnya juga dengan budaya literasi itu selalu diawali dengan pembiasaan. Menurut orang kan ada peribahasa, Allah bisa karena biasa. Begitu kan? Nah, jadi pembiasaan. Mulai dari mana? Nah, langkah yang paling penting dalam pembiasaan untuk merubah mindset budaya konsumtif tadi yang poor mindset menjadi budaya produktif yang rich mindset itu adalah kita harus bisa membeli apa yang kita butuhkan, tidak yang kita inginkan. Jadi tolong dibedakan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Nah, jadi dibiasakan dari itu dulu. Jadi kalau misalkan pergi ke supermarket, biasanya ibu-ibu kan sudah membuat list tuh daftar yang akan dibuat. Nah, tolong dipatuhilah apa yang sudah ditulis. Jangan tiba-tiba lihat, ih ini kayaknya diskon 50%, saya mau beli, jangan. Jadi disiplinkan diri untuk membiasakan membeli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, yang kedua adalah tadi, mengontrol diri terhadap rayuan-rayuan dari luar. Apa itu? Ya tadi, sale, kemudian diskon, kemudian ada voucher, biasanya kan, jadi itu ada keinginan untuk menghabiskan voucher itu sesegera mungkin. Nah, itu juga tolong dikendalikan. Nah, kemudian beralih ke investasi. Jadi harus memikirkan apa yang saya bisa buat atau apa yang bisa menambahkan nilai dari barang yang saya beli. Nah, kalau misalkan biasanya kan kalau investasi itu dalam bentuk barang tidak bergerak begitu ya. Nah, apakah itu dalam bentuk tanah atau dalam bentuk rumah, yang mana nanti di situ akan ada pemutaran fungsi di dalamnya. Jadi kita tidak hanya semata-mata untuk menghabiskan uang, tapi di situ uang juga akan berputar. Disitulah konsep produktifnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belilah barang berdasarkan manfaat. Bukan karena merek, bukan karena keinginan. Jadi pikirkan jika saya membeli ini manfaat ke depannya. Sudah habis, silahkan untuk segera diakhiri. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ya, jadi selanjutnya adalah pergaulan. Ini adalah yang paling penting karena bergaul itu juga akan memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama pada remaja. Dan yang terakhir adalah dari segi pendidikan, yang mana di sini informal maupun formal itu sangat berpengaruh pada masyarakat seperti itu. Ya, jadi dikatakan di sini oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, baik itu karakter, kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jadi PR kita sebagai pendidik adalah kita menggiring generasi muda untuk lebih produktif dalam berpikir, sehingga dia akan menciptakan sesuatu yang lebih daripada yang sekarang, menciptakan hal-hal baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan hanya semata-mata sebagai korban dari budaya-budaya konsumtif. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, kembalikan kepada Ibu MC, Bu Aulia. Mbak Aulia, silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Santi untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber yang sudah memberikan materinya. Dan kita segera bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para peserta. Tentunya pertanyaan ini sudah kami pilih karena ada keterbatasan waktu, sehingga masing-masing narasumber saya persilahkan untuk menjawab satu pertanyaan saja dengan waktu menjawab pertanyaan 2 menit saja. Saya menuju ke narasumber yang pertama, ada Ibu Iflaha. Ibu Iflaha, ini ada pertanyaan dari Intan Novita. Pertanyaannya adalah, Bu, apa yang harus kita lakukan
kepada seorang yang menjadi korban pelecehan seksual tetapi dia tidak mau bercerita kepada orang tua atau keluarga, padahal si korban sudah merasa depresi sampai ingin mengakhiri hidupnya. Silakan Ibu Iflaha, waktunya 2 menit. Ya, baik. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Aulia yang sudah membacakan pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada Novi yang sudah memberikan responnya terhadap apa materi yang saya sampaikan. Jadi ketika ada pelecehan seksual yang terjadi pada anak yang mereka tidak mau bercerita kepada keluarga, kepada orang tua atau orang-orang terdekat, maka perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan oleh siapa? Tentunya oleh pihak ketiga, ya. Bisa didatangkan seorang psikolog. Ini karena psikolog itu akan bisa mengurai dengan teknis, dengan metode yang bagaimana untuk bisa bercerita apa yang dilakukan oleh si korban. Kemudian juga perlu didatangkan pendampingan oleh tokoh agama dan Thomas, tokoh masyarakat. Ini untuk diberikan satu nasihat, diberikan satu hal-hal yang menghibur dia, yang untuk keterbukaan, ya. Kemudian juga dibutuhkan mungkin dengan lembaga-lembaga yang menangani tentang anak, ini perlindungan anak, yaitu KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini sangat bisa juga dihadirkan sehingga di sana akan disatukan juga dengan beberapa korban-korban yang sama statusnya seperti anak tersebut. Nah, itu saya yakin bisa untuk korban ini atau anak yang jadi korban ini bisa bercerita apa yang dialami, apa yang sedang dirasakan, gitu ya. Juga perlu adanya dokter, tenaga medis jikalau pelecehan seksualnya itu sampai pada fisik atau perlu visum dan lain sebagainya. Itu diperlukan tenaga medis. Dan yang terakhir tentunya perlu didampingi aparat kepolisian, karena nanti dengan dia bercerita bisa juga dicari orang yang melakukan pelecehan seksual itu atau orang yang menjadi pelaku daripada yang menganiaya korban atau yang melakukan pelecehan seksual terhadap si korban itu. Saya pikir itu jawabannya, Mbak Aulia. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Terima Iflaha kasih untuk jawabannya sudah diberikan kepada Mbak Intan Novita. Semoga cukup menjawab Mbak Intan Novita. Tentu saja harus ada pendampingan yang sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Iflaha. Sekali lagi agar korban tidak merasa sendirian. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Ada Kak Jody di sini. Kak Jody, ada pertanyaan untuk Anda yang diajukan oleh Ninda Kiyoshi. Pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan dan memahamkan perlindungan data pribadi di dunia digital kepada masyarakat yang baru mengenal gadget dan juga internet, karena mereka lebih fokus untuk bagaimana mengoperasionalkan gadget dan internet daripada keamanan data pribadi yang ada di gadget mereka. Silakan Kak Jody. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Kita membicarakan tentang rekam jejak digital, tapi kan kita menyadari juga ya, ada masyarakat yang baru melek digital, mereka masih ngoperasiinnya. Gimana caranya mereka bisa fokus ke rekam jejak digital, sedangkan mereka masih belajar menggunakannya. Nah, disinilah pentingnya pendampingan. Kalau tadi narasumber pertama bilang pendampingan untuk korban pelecehan seksual, di sini juga pendampingan untuk orang-orang yang mau belajar tentang dunia digital. Kalau misalkan di sini ada anak-anak yang mereka tahu orang tuanya ini butuh kecakapan digital, belajar media sosial, aplikasi. Anak-anak ini harus ikutan turun ngajarin orang tuanya. Orang tuanya juga harus bisa aktif nih, belajar dunia digital bersama orang tua lainnya, bersama teman-teman yang lainnya, karena dunia digital ini kan dunia yang baru. Kalau misalkan awal-awalnya agak susah, wajar kok, nggak apa-apa. Dan yang kedua, ternyata program seperti yang kita lakukan saat ini, literasi digital ini sangat ampuh untuk bisa meliterasi semua orang, baik itu generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, generasi X, generasi baby boomer atau generasi veteran, tentang bagaimana caranya mengetahui dunia digital dari sisi skill, culture, etik, dan keamanannya. Karena harus disadari bersama, digital itu banyak manfaatnya, banyak positifnya. Tapi harus disadari juga ada hal-hal yang harus dihindari
seperti halnya data pribadi, keamanan digital, dan lain-lain, yang dimana hal ini harus kita sama-sama saling mengetahui, saling memberitahu, saling menjaga. Begitu Mbak Aulia. Oke, terima kasih banyak Mas Jody jawabannya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Jody bahwa pertanyaan yang baru saja diajukan sangat menarik karena memang selama ini banyak orang yang lebih berfokus pada operasional gadget itu sendiri dibandingkan memikirkan bagaimana ketika mereka menggunakan gadget bahwa ada data pribadi yang akan tersimpan begitu gadget tersebut, dan kadang-kadang dilupakan bagaimana soal privacy dan juga keamanan seputar data dirinya di dalam gadget tersebut. Terima kasih Mas Jody untuk jawabannya. Betul. Dari Mas Jody saya Sama-sama. bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Ibu Doti. Ibu Doti, ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana mengontrol anak daring ketika orang tua bekerja yang tidak mungkin mengawasi dan juga menjaga anak ketika pembelajaran dilakukan secara online? Bagaimana tips dari Ibu mengenai hal ini? Silakan penanya atas nama Sauri. Ada saudara Sauri Irwan yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Bagaimana mengontrol anak daring ketika orang tua bekerja ya? Kebetulan saya juga seorang ibu rumah tangga yang bekerja dan di rumah saya mempunyai anak. Tips dari saya, yang pertama adalah memotivasi anak, memotivasi anak, kasih belajar, kasih dorongan, kasih dukungan belajar untuk dia tetap semangat. Kemudian memberi dia hadiah jika misalnya dia berprestasi dalam bidang tertentu dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang jelas adalah kembali lagi ya, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dia selalu mengingatkan akan pentingnya kejujuran. Itu selalu harus kita ingatkan. Kemudian yang kedua adalah update perkembangan siswa, maksudnya anak kita. Jadi selalu bertanya kepada gurunya, wali kelasnya, bagaimana perkembangan dari anak kita, apakah dia sudah mengerjakan tugas atau belum. Sehingga dari informasi itu kita dapat menentukan pilihan, apakah jika dia tidak mengerjakan tugas, kita harus bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah pengasuh ya, mau tidak mau adanya pengasuh. Kebetulan saya juga di rumah menyiapkan pengasuh supaya paling tidak untuk melihat kegiatan dia selama di rumah itu seperti apa. Mungkin itu saja Mbak tips dari saya mengenai bagaimana mengontrol anak dari jika kita tidak berada di rumah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Doti untuk jawabannya yang sudah diberikan kepada kami semua. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, yaitu di sini ada Ibu Santi. Bu Santi, ada pertanyaan untuk Anda diajukan oleh Tifa. Pertanyaannya adalah apakah budaya konsumtif dapat berpengaruh besar di dalam tindakan atau perilaku saat dia berada di ruang digital? Dan harus berpikir yang seperti apa budaya yang kita anut saat berada di dunia digital? Terima kasih, silakan dijawab Bu Santi. Terima kasih Mbak Aulia, tadi dengan Mbak Tifa ya. Jadi untuk mindset, berpikir, pola pikir itu selalu menentukan apa yang akan kita cari di dunia digital. Apabila kita berpikir konsumtif, pasti yang akan kita cari adalah produk-produk yang akan kita beli, yang memuaskan diri kita. Tapi kalau kita berpikir secara produktif, pasti kita akan mencari konten-konten yang nanti akan menambah daya hasil kita, daya guna dari suatu barang seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang lebih produktif. Jadi untuk daya pikir atau pola pikir itu sangat berpengaruh apabila kita berada di ruang digital. Nah, harus berpikir seperti apa? Yang jelas, yang pertama adalah berpikir positif terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah harus berpikir produktif. Nah, itu adalah istilahnya tujuan utama kita berdunia digital. Seperti halnya Pak Presiden mengatakan, gunakanlah ruang digital ini untuk menjadi lebih produktif. Berarti kita menggunakan digital ini tidak semata-mata untuk memuaskan diri kita, tapi bagaimana kita bisa menciptakan suatu karya yang bisa digunakan oleh orang lain yang bermanfaat
dan bisa menambah daya guna dari sesuatu barang yang mungkin saat ini tidak terpakai atau tidak terpikirkan oleh orang lain untuk memakainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi berpikirlah secara produktif, rich mindset, itu pesan saya. Ya, terima kasih Mbak Aulia, kembali kepada Mbak Aulia. Terima kasih banyak Bu Santi untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kami semua. Itu artinya 4 narasumber sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan saya mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dibacakan dalam sesi kali ini. Untuk itu juga saya mempersilahkan kepada teman-teman narasumber menulis email dan juga sosial media Anda di kolom komentar, sehingga teman-teman peserta bisa bertanya langsung kepada Anda seputar pertanyaan yang ingin mereka ajukan tapi tidak bisa terjawab dalam sesi kali ini. Dan tiba waktunya saya untuk mengumumkan nama-nama calon pemenang. Saya garis bawahi masih calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena akan ada verifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh tim panitia. Yang pertama Intan Novita, yang kedua Ninda Kiyosi, ketiga Sauri Nirwan, keempat Tifa, kelima Ruth Emma, keenam Nesia Siani, ke-7 Emi, ke-8 Gayas Farah, ke-9 Yeheskel, dan 10 Raisa. Silahkan nama-nama tersebut berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut, dan silahkan pantau Instagram litdik.kalimantan untuk melihat apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui di sore hari ini. Terakhir, sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya untuk mengabadikan diri kita semua dalam webinar sore hari ini. Untuk itu silahkan menyalakan kameranya. Yang kameranya masih off, silahkan dinyalakan dulu. Yuk kita foto bersama sebelum acaranya berakhir. Ada berapa slide? 1? Oke. Silahkan tersenyum menghadap ke kamera, tersenyum semanis mungkin, tangannya diangkat kayak gini nggak apa-apa. Oke, saya kandung ya dari sini ya. Bersiap, 1, 2, 3. Sesi foto bersama ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, ada Ibu Iflaha, Bu Santi, lalu juga Dodi dan juga Bu Doti untuk materi-materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif dari awal hingga akhir, lalu juga sudah cukup interaktif bertanya di kolom komentar, bahkan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak, semoga seluruh ilmu pengetahuan yang di-share oleh narasumber menjadi ilmu pengetahuan yang baik untuk kita semua dan membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Terima kasih banyak, akhir kata saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media.
Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu